Sekarang kita boleh belajar firman Tuhan. Saudara, jangan lupa seri khotbah yang luar biasa sekali, yaitu tahun double favor. Saudara, ini satu tahun, ini tahun yang luar biasa sekali. Saya doakan saudara, setiap saudara sungguh-sungguh bisa mengalaminya. Siapa di sini yang tidak mau terima double favor? Angkat tangan saudara. Tadi ada yang gini, langsung gini lagi. Siapa yang mau terima double favor? Angkat tangan, katakan Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan saudara. Nah saudara, hari ini untuk yang keempat sebagai gongnya, caranya adalah terkoneksi dengan favor. Supaya kita bisa dapat favor, apalagi double favor, kita harus terkoneksi. Ada koneksi dengan favor itu sendiri saudara. Karena favor adalah keajaiban yang mengubahkan banyak yang tidak baik jadi baik. Karena di dalam favor lah ada kemurahan-kemurahan untuk kita terima. Dalam favor lah ada banyak yang sebetulnya kita sudah berjuang nggak mungkin bisa, tapi Tuhan tolong kita menjadi bisa. Karena favor lah harusnya sekian lama, jaraknya lama, tapi dipercepat oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara mengalami apa yang sedang saudara perjuangkan. Karena favor Tuhan mengubah semua yang tidak baik menjadi baik saudara. Tapi kuncinya harus apa? Terkonek dengan favor itu. Kalau kita lihat zaman saat ini ada internet namanya. Internet itu membuat kita saudara, kalau terkonek saudara, bisa dapatkan banyak saudara. Sehingga dengan banyak yang seharusnya nggak bisa jadi bisa. Sebelum ada internet, kalau kita mau kirim kabar di mana saja lah, di rumah harus ada orang yang pergi ke rumah. Di luar kota harus ada orang yang keluar kota untuk memberikan kabar. Apalagi kalau di luar negeri lama sekali. Tapi dengan adanya internet keadaan berubah saudara. Harusnya lama sekali. Sekarang saudaranya di tangan, detik saja klik gitu sudah bisa memberikan kabar saudara. Yang harusnya lama sekali dipercepat dengan internet. Saudara sekarang bisa belajar banyak hal ya di dunia internet itu banyak sekali. Mau belajar teknologi, mau belajar tentang kesehatan, mau belajar tentang ya bisnis apapun saudara bisa. Luar biasa sekali saudara. Kalau dulu sulit sekali, harus ikut mungkin paket sekolah lah, paket macam-macam baru bisa saudara. Apalagi sekarang zamannya AI, dengan internet kita bisa nyambung ke AI. Luar biasa sekali. Yang seolah-olah tidak masuk akal, seperti punya saudara sekretaris pribadi yang ahli di segala bidang saudara. Di bidang bisnis bisa, bidang kesehatan bisa, masalah rumah tangga bisa, masalah pelayanan apapun saudara. Yang pasti saudara, dengan internet sekarang kita bisa mengakses banyak hal yang dulunya tidak bisa jadi bisa, yang dulunya lama sekali jadi cepat sekali saudara. Contoh sekarang yang online semuanya saudara ngalami. Saudara di sana, ini di sini ya sudah bisa. Kalau dulu ya saudara yang dari luar kota harus pergi dulu ke sini lama sekali. Yang dari luar negeri apalagi lebih lama lagi. Sekali lagi dengan adanya internet saudara, maka kita bisa mengakses banyak hal yang harusnya nggak bisa dulu, sekarang jadi bisa. Yang harusnya lama sekali, sekarang jadi cepat sekali. Dan banyak hal. Demikian juga saudara dengan favor. Kalau saudara bisa connect dengan favor, saudara bisa mengakses banyak hal yang harusnya saudara dulunya nggak bisa dibuat bisa. Yang saudara harusnya lama sekali, tiba-tiba Tuhan bisa memberikan percepatan saudara. Saudara ngalam percepatan yang luar biasa sekali. Yang harusnya sulit jadi sangat mudah. Ada banyak hal bisa saudara. Nah itu satu yang luar biasa. Favor yang jauh lebih hebat daripada sekadar internet. Karena favor itu mengakses sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Beda, kita bisa connect dengan favor atau tidak. Di Alkitab ada banyak contoh. Satu kali Nehemia dapat berita bahwa tembok Yerusalem runtuh saudara. Dan singkat cerita dia ditolong, disupport oleh rajanya, boleh pulang bangun tembok Yerusalem. Ngalami tantangan,
ngalami kesulitan, ngalami ejekan, ngalami usaha-usaha untuk menggagalkan. Saudara, harusnya sulit sekali, harusnya lama sekali, tapi Tuhan memberi mukjizat hanya 52 hari jadi. Hanya 52 hari apa? Jadi. Hanya 52 hari jadi. Kok diam terus ya di sini? Hanya 52 hari jadi. Itu hanya bisa terjadi karena apa? Favor Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Harusnya nggak mungkin bisa, harusnya lama sekali, tapi anugerah Tuhan datang, favor Tuhan tur atas hidupnya, sehingga sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Harusnya nggak mungkin bisa, bahkan lama sekali kalau bisa, tapi favor Tuhan mengubah segala sesuatunya. Jadi kita bisa melihat, saudara, begitu kita bisa connect dengan apa namanya itu favor, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya juga ingat untuk nanti pembicara UC kita dari India, namanya siapa? Satish Kumar. Saudara masih ingat? Dia ngalami, saudara, dia ngalami percepatan luar biasa. Saya juga percaya itu favor Tuhan. Hanya kasih karunia, diberi pengurapan, percepatan luar biasa. Gerejanya sekarang baru umur 19 tahun, saudara. Waktu tahun 2024 saya ke sana, jemaatnya sudah 420.000 jemaat. Cepat sekali. Bagi saya itu paling cepat di seluruh dunia, saudara. Lalu jemaatnya pertumbuhnya cepat sekali. Tuhan perintahkan bangun gedung gereja juga dengan cepat. Dia bangun gedung gereja kapasitas 18.000 tempat duduk, saudara. Berapa hari Tuhan berikan rema seperti Nehemia? 52 hari selesai. Saya percaya juga itu hanya bisa dikerjakan karena dia dapat favor, maka dapat pengurapan percepatan, maka mujizat terjadi, maka kasih karunia luar biasa terjadi. Kalau tidak, untuk cari tanahnya saja 52 hari belum tentu bisa dapat, bahkan kemungkinan hanya cari tanahnya saja belum dapat. Tapi favor memungkinkan yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup saudara. Iya, juga termasuk Yusuf dan Maria. Yusuf salah paham dengan Maria sehingga ingin meninggalkan, saudara. Wah, itu masalah, saudara, antara bukan suami istri, ya calon. Ya, Yusuf dan Maria, saudara. Tapi kita tahu mereka semua dikatakan mereka dapat kasih karunia. Salah paham yang sulit dimengerti. Mosok tunangannya ambil katanya dari Roh Kudus. Sampai sekarang pun, sekalipun di Alkitab ada, kalau itu terjadi mungkin yang laki tidak bisa terima juga. Tapi sekali lagi favor Tuhan datang. Ya, Tuhan datang pada Yusuf. Kita ingatkan Yusuf, dijamatinya Yusuf. Yusuf, sungguh-sungguh Maria mengandung karena Roh Kudus. Karena kalian berdua mendapat kasih karunia, dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias. Dan Yusuf bangun, segera mengambil, dipulihkan. Kenapa? Kasih karunia. Tuhan bisa berikan kasih karunia. Hati yang keras, hati yang sakit, salah paham bisa dipulihkan karena kasih karunia turun di dalam kehidupan pernikahan mereka, saudara. Satu lagi lah janda Sarfat, saudara. Masih ingat janda Sarfat? Janda Sarfat itu miskin, saudara. Karena waktu Elia sampai kepada dia, ya, dia bilang, aku hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak. Ini aku mau buat roti, makan aku beranakku bersama. Setelah itu sudah habis semua. Nggak tahu besok ya mau gimana. Ya sudah nggak punya makan lagi. Jadi saya percaya dia itu janda yang miskin. Sebelum kekeringan, dia memang janda yang miskin. Betul nggak, saudara? Ya, karena itu sudah habis. Hari terakhir, saudara, itu sudah habis. Jadi sebetulnya dia janda yang miskin, dia kekurangan saat keadaan biasalah, gak baik. Tapi saudara, karena ada kasih karunia, justru saat kemarau panjang, krisis yang paling parah, Elia diutus datang pada dia. Elia berkata, buatkan dulu untuk aku, karena Tuhan punya tujuan melihara hidupku. Aku mau dipakai Tuhan lakukan hal luar biasa, membuat bangsa ini satu bangsa bertobat. Ya, dia percaya buat dulu ya untuk Elia. Setelah itu dia ngalami mujizat, tepungnya
tidak pernah habis-habisnya. Minyaknya tidak pernah habis-habisnya. Dia justru lebih melimpah daripada janda kaya di Sarfat. Janda kaya di Sarfat waktu kemarau panjang juga kekurangan. Itu favor. Itu favor. Itu favor membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa connect itu ngalami hal yang dahsyat luar biasa. Lebih daripada sekedar internet saudara. Iya saudara, kita akan belajar 3 koneksi yang penting supaya bisa menerima favor, bahkan double favor. Pertama, harus kita punya koneksi dengan Tuhan. Kita harus punya koneksi atau kita harus punya connect saudara dengan Tuhan saudara. Itu utama, itu segala-galanya saudara. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Katakan bersama saudara. Dan Allah apa? Sumber segala kasih karunia. Dia itu sumbernya. Sumbernya kasih. Bahkan sumber segala kasih karunia. Kasih karunia untuk kesehatan, kasih karunia untuk rumah tangga, kebahagiaan, kasih karunia untuk studi, kasih karunia untuk pekerjaan, kasih karunia di dalam bidang keuangan, di bidang pelayanan, kasih karunia untuk segala sesuatunya saudara. Itu luar biasa. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan apa saudara? Akan apa? Melengkapi. Lalu apa lagi? Meneguhkan. Lalu apa lagi? Menguatkan. Dan apa? Mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada prosesnya hanya sementara saja. Setelah itu akan lihat penyertaan, perlindungan, berkat daripada Tuhan, anugerah yang luar biasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, favor Tuhan lebih hebat dari bos dimanapun yang ada di dunia. Favor Tuhan tidak terbatas. Saudara, manusia terbatas, apapun terbatas, malaikat terbatas enggak? Tetap terbatas saudara. Tapi Tuhan tidak terbatas. Sekali saudara bisa connect dengan Tuhan, saudara akan bisa dapatkan, saudara mengakses, saudara sekali lagi favor Tuhan. Favor Tuhan. Favor Tuhan yang tidak terbatas. Amin saudara. Namun kita harus ngerti juga saudara, yang namanya koneksi saudara itu ada beberapa macam. Seperti kita lihat dulu ya saudara, internet. Saudara punya internet, tapi koneksinya ada yang baik, ada yang tidak baik. Betul ya? Kadang-kadang kalau saudara stylenya pakai bahasa Inggris, di situ akan muncul poor connection saudara. Artinya apa? Ini jelek koneksinya. Ada ya internetnya, tapi jelek. Jadi kadang-kadang putus-putus saudara. Kadang-kadang mungkin error gak karuan saudara. Kacau, gak bisa mengakses dengan baik saudara. Kalau koneksinya apa? Poor connection. Lalu ada lagi weak connection, lemah. Koneksinya lemah sekali, mungkin suaranya kecil, mungkin gak jelas dan macam-macam saudara. Mengaksesnya bisa, tapi lemah sekali, gak akan terlalu baik, gak terlalu jelas ngomongnya mungkin saudara. Tapi ada satu lagi, strong connection. Kalau saudara pakai internet, strong connection 5G ya gitu saudara. Saudara akan mengaksesnya luar biasa, lancarnya luar biasa. Saudara bisa mengakses lewat apapun saudara, WhatsApp lah, sosial media lah, sampai video-video lah. Saudara akan bisa mengakses dalam banyak. Demikian juga di dalam Tuhan. Ya tergantung koneksi kita dengan Tuhan. Semua ya punya koneksi kalau sudah percaya. Tapi ada koneksinya jelek, ada koneksinya lemah, ada koneksinya gak terlalu baik. Ada yang hubungan koneksinya Tuhan baik, bahkan sangat baik, sangat intim, sangat melekat saudara. Itu akan mengalami beda sekali. Yesus berkata, akulah pokok dan kamu apa? Carangnya. Carang itu kalau hanya dekat saja nggak cukup saudara, mendekat ya nggak cukup, harus sampai apa? Melekat, sampai nempel, melekat, baru dapat arus, baru dapat pengurapan, baru dapat favor, baru dapat segala sesuatunya saudara. Lebih baik hubungannya, saudara akan mengalami banyak hal yang baik, betul? Lain sampai dibuat lagu toh, Yesus pokok dan kita
caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Lalu apa? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Lalu apa? Pastilah kau akan berbuat. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Jadi saudara, kita harus mulai teliti, saudara, bagaimana koneksi kita dengan Tuhan. Saudara, ada yang baik, ada yang sebetulnya tidak terlalu, sehingga sulit sekali juga mendapatkannya atau enggak lancar. Saudara, ada orang sudah ikut Tuhan, ya ada koneksi toh, jadi orang Kristen, saudara, betul enggak? Tapi belum tentu. Harus setelah kita ikut Tuhan, bangun kehidupan doa kita. Betul enggak? Ada kehidupan doa kita. Ikut Tuhan, misalnya gitu saudara. Sungguh-sungguh saudara, bangun. Makin lama makin intim. Makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Hidup saudara bersama Tuhan. Sampai mungkin saudara disebut sahabat Tuhan. Sampai saudara disebut, wah, orang berkenan pada Tuhan. Saudara, jadi bangun kehidupan doa saudara. Ya, saya ajak saudara coba uji bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan, saudara. Ya, itu akan menentukan bagaimana double favor itu akan mengalir dengan lancar dalam kehidupan saudara. Sama-sama saudara ikut Tuhan, tapi sekali lagi tergantung koneksinya, saudara. Hari ini saya dorong setiap saudara bangun koneksi saudara, hubungan pribadi, bangun kehidupan doa saudara, bangun pergaulan saudara dengan Tuhan, juga dengan firman Tuhan. Betul saudara? Ya, Yesus Tuhan itu dikatakan dulunya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu Allah sendiri sudah turun ke dunia menjadi manusia. Artinya apa saudara? Ya, kalau kita mau connect dengan dia, kita ngikuti saudara firman-Nya. Jangan keluar di dalamnya, saudara. Kalau kita tinggal di dalamnya, kita tinggal di dalam firman Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan, kita akan mengalami, saudara, jangan keluar firman Tuhan. Yang diperintahkan harus dilakukan, yang dilarang jangan dilanggar, saudara. Maka hari demi hari saudara akan punya koneksi dengan Tuhan yang lebih dekat, yang lebih melekat, yang lebih lancar lagi. Dan kasih karunia, saudara akan dapat rema, saudara akan dapat pengurapan, saudara akan dapat pertolongan, saudara akan dapat kemurahan Tuhan, saudara akan dapat backup Tuhan, saudara akan ngalami lebih lagi. Amin. Jadi jangan lupa saudara, yang pertama melekat pada Tuhan, saudara, sehingga saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya ajak saudara lihat seorang bernama Yosafat. 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai 5. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Dengar saudara, Tuhan apa? Menyertai. Kenapa dia disertai? Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Daud adalah orang yang punya koneksi dekat dengan Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang suka mendekat, saudara. Oh, luar biasa. Lah sekarang Yosafat itu mengikuti jejaknya Daud. Seperti yang Daud lakukan, dia juga sama mendekat, ya, seperti yang dilakukan Daud bapak lurnya. Dan tidak mencari Baal, saudara, tidak menyembah berhala. Saat itu saudara, bangsa Israel menyembah berhala. Tapi ini adalah kerajaan Yehuda, Yosafat. Dia tidak mau menyembah berhala, saudara, tapi dia tarik Tuhan, melainkan mencari Allah ayahnya dan hidup menurut perintahnya. Saudara lihat, hidupnya menurut perintah Tuhan, ya, yang diperintahkan dilakukan, saudara. Itu luar biasa. Dan tidak berbuat seperti Israel. Tadi Israel itu nyembah berhala pada saat itu. Oleh sebab itu Tuhan apa? Mengkokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Kerajaannya dikokohkan di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan, kerajaan kokoh. Bahkan seluruh Yehuda memberi persembahan kepada dia, dikatakan saudara, pada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat, saudara. Itu bukan karena Yosafat yang hebat,
Tuhan yang mengkokoh kerajaannya sehingga kerajaannya kokoh. Betul kan? Tuhan yang gerakkan semua orang Yehuda memberi persembahan pada dia sehingga dia jadi keberkatan, sehingga dia jadi melimpah, sehingga dia jadi kaya. Makin lama makin kaya. 2 Tawarikh 17 ayat 12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng, ya, dan kota-kota perbekalan. Jadi sekali lagi saudara bisa baca kehidupan Yosafat yang membuat dia, saudara, dapat kasih karunia, dapat kuat, dapat makmur, dapat maju, menang. Adalah karena apa? Dia connect dengan Tuhan. Saudara, waktu dia connect dengan Tuhan, maka dia bisa mengakses pertolongan Tuhan. Dia bisa mengakses perlindungan Tuhan. Dia bisa mengakses berkat Tuhan. Dan dia mengalami kasih karunia demi kasih karunia, double favor. Amin, saudara. Setiap saudara mulai saudara koreksi bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Koneksinya dengan dia. Yang belum pernah ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Sebab pertolongan, kasih karunia, tuntunan, ya double favor dari Tuhan. Saudara, kalau saudara bangun, saudara bisa mengalami banyak hal seperti ini. Saudara lihat kehidupan Daud tadi disinggung, sama hidupnya penuh dengan kasih karunia. Saudara, lah kenapa bangun hubungan yang dekat? Saya senang, saudara, ada lagu yang seringkali dinyanyikan oleh kaum pria. Ada enggak di sini yang seringkali ikut kaum pria? Ya? Setiap kali saya diminta kaum pria untuk melayani lagu favoritnya, mungkin itu jadi lagu kebangsaannya apa, tahu enggak saudara? Gandul Gusti gitu. Setiap saya melayani pasti nyanyian Gandul Gusti. Gimana tuh nyanyinya? Oh, ya sudah, Gandul Gusti, lalu Gandul Gusti. Itu sudah terus, saudara. Terus gandul Gusti, mengandal Gusti, melekat pada Gusti, gandul Gusti. Berbahagialah semua istri-istri yang suaminya gandul Gusti, itu saudara. Maka diberkati oleh Tuhan, diberkati keluarganya dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ayo bangun kehidupan doa, saudara. Hubungan dengan Tuhan, saudara. Di gereja kita dorong, ya, semua jemaat diajari untuk makin dekat dengan Tuhan. Contoh, saudara, doa puasa. Doa puasa itu membuat kita makin mendekat pada Tuhan, merendahkan diri pada Tuhan. Saudara, kapan selesainya doa puasa? Yang bisa jawab itu yang doa puasa. Biasanya yang enggak doa puasa bisa jawab. Kapan selesai? Ya enggak ngerti kok, saudara. Enggak ngikuti kok, saudara. Kalau yang ngikuti ngerti hari ini gitu, itu doa puasa. Tapi itu salah satu, betul enggak? Doa belajar, besok ada lagi belajar. Enggak diadain gereja, kalau saudara mau lakukan juga bisa. Lalu saudara, Pondok Daud. Pondok Daud itu tempat kita mendekat pada Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, nyembah Tuhan. Saudara, melekat pada Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud. Pondok Daud dibangun oleh Daud menjadi satu tempat kesukaan Tuhan. Saudara, dia ingin bangun lagi. Gereja kita bersyukur dipilih oleh Tuhan. Bangun Pondok Daud. Orang dari mana bisa datang. Pejabat bisa datang. Orang yang belum ikut Tuhan pun bisa datang. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ngalami perkenanan dari Tuhan. Ngalami mujizat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Beri tepuk tangan, saudara. Ada, ya, Pondok Daud, ada Miracle Night Worship. Semalam-malaman duduk di bawah kaki Tuhan. Belajar apa? Mendekat pada Tuhan, saudara. Sampai semalam-malaman. Namanya miracle. Banyak miracle. Penyembahan yang luar biasa. Saudara bisa pakai itu juga. Juga misbah doa pagi. Mengutamakan Tuhan. Pagi-pagi cari duluan dulu, mengutamakan Tuhan, hubungannya makin dekat, makin melekat, dan saya percaya favor Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan. Amin. Selain doa juga salti firman. Hidupmu makin terus connect dengan firman. Saudara, di gereja kita banyak sekali, saudara. Saudara bisa dengar radio El Shaddai misalnya, saudara. 24 jam firmannya
ya berulang-ulang toh. Satu hari saja kira-kira ada 7 atau 8 ya khotbah, 8 kali khotbah saudara. Ada firman, ada firman, ada firman. Firman itu Tuhan, saudara bergaul dengan firman, makin mengerti firman, makin percaya pada firman, makin penuh firman, saudara makin ngalami firman, dan kasih karunia akan makin melimpah. Ada radio El Shaddai, katakan sebelah, ada radio El Shaddai. Siapa yang mau diberkati radio El Shaddai? Angkat tangan, angkat tangan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi saya kasih tahu ya saudara, radio El Shaddai itu defisit terus, kekurangan dana. Kalau saudara merasa diberkati, mbok pengertian gitu, support juga radio itu saudara, sehingga radio itu bisa kuat, sehingga radio itu bisa maju, sehingga radio itu jadi berkat terus. Betul saudara, memang subsidi terus, jadi defisit terus saudara. Tapi kalau diberkati, saudara tahu itu jadi berkat saudara. Ayo saling memberkati satu dengan lain. Beri tepuk tangan yang meriah. Di sosial media saudara, Facebook, Twitter, Instagram lah saudara, ya TV lah saudara, melalui disiarkan di YouTube lah saudara. Itu sewaktu-waktu saudara mau cari firman tentang apa, ada masalah ya tentang tantangan iman, saudara bisa cari tentang iman di gereja kita lewat di situ. Ada tentang apa, bahasa roh, mau tahu saudara langsung sewaktu-waktu. Dimanapun bisa, di Solo bisa, di luar kota, di luar negeri langsung buka bisa. Ada banyak firman Tuhan. Apalagi Reka juga sama. Setiap hari dikirim Reka 3 kali. Saya belum pernah dengar ada gereja yang setiap hari mengirim renungan harian sampai 3 kali. Itu buatnya mudah apa sulit? Buat renungan 3 kali tiap hari loh saudara. Kenapa? Cinta jemaat. Supaya jemaat bertumbuh dalam firman, melakukan firman, aja mengalami firman, dan penuh dengan kasih karunia. Saya tambah ya, langkah baptis itu saudara. Tuhan, aku mau dibaptis, dimetrekkan menjadi milikmu sah. Engkau juga sah jadi milikku Tuhan. Pokok terus, makin mendekat, makin berkat, makin melekat, makin berkat. Saya jamin saudara punya koneksi yang kuat dengan Tuhan, maka double favor terus mengalir, melimpah luar biasa. Amin. Koneksi dengan Tuhan, katakan. Yang kedua, koneksi dengan gerejanya Tuhan. Koneksi dengan gereja Tuhan. Saudara, gereja itu tempat di mana Tuhan pertama kali curahkan ya kasih karunia-Nya. Tuhan bangun gerejanya. Tuhan bangun gerejanya setelah Yesus ya naik ke surga, bangun gerejanya. Pada hari Pentakosta lahirlah gereja Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya setiap orang yang sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus mulai tergabung dalam gereja lokal, karena disitulah dia akan tertanam, disitulah dia akan bertumbuh, karena disitulah dia akan berbuah banyak, karena disitulah dia akan ikut pelayanan, ikut berguna bagi kerajaan Allah. Itu luar biasa sekali. Saja kita baca dulu saudara dalam Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, dengar dulu ya. Mereka yang ditanam di mana? Roma Allah ini di bait Tuhan akan apa? Bertunas, artinya bertumbuh, akan bertunas, nggak mati, nggak seperti itu aja. Bertunas di mana? Di pelataran Allah kita, ya di situ saudara, di bait Allah, di pelatarannya ditanam, dan mereka akan bertunas, mereka akan bertumbuh, imannya akan bertumbuh, ya firmannya akan bertumbuh, hidupnya akan bertumbuh saudara, pengenalan Tuhannya akan bertumbuh saudara. Lalu ditambah lagi pada masa tua pun mereka masih berbuah, nggak ada pesa-pesa. Dulu berbuah, sekarang sudah tua, masih berbuah, masih berguna, masih melayani. Saudara, kalau orang tertanam, contohnya yang muda, kalau gereja kita apa? Umas, saudara. Sudah tua masih apa? Berbuah, atau saudara, betul gak? Masih berbuah, bisa berkarya banyak, saudara.
terus akan berbuah. Bahkan di sini dikatakan lebih lagi menjadi gemuk dan segar. Ya, gemuk itu makmur, saudara. Segar itu bahagia, sukacita, saudara. Limpah dengan kasih karunia yang tertanam di dalam bait Allah, yang tertanam di dalam gereja loka, gerejanya Tuhan, saudara. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Untuk apa? Membuktikan Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Kalau kita masuk sungguh-sungguh, connect dengan Tuhan, connect dengan gereja Tuhan, tertanam di dalam gereja Tuhan, dikatakan kau akan bertunas, kau akan bertumbuh, saudara. Bahkan terus aja berbuah sampai tua pun tetap berbuah, tetap berbuah, tetap berbuah. Engkau akan menjadi gemuk, makmur dan segar, saudara. Menyala, bersukacita, bahagia. Ya, engkau akan beritakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan benar. Di dalam Tuhan ada kasih karunia. Dalam gereja Tuhan ada pertumbuhan dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Iya, maka ada lagu Ku Cinta Gerejaku, gimana ya? Ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gereja aku tertanam, di gereja aku bertumbuh, di gereja ku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa sampai 1 juta, saudara. Nah, itu luar biasa, tertanam. Sejak setiap saudara yang belum tertanam. Kita percaya pada Tuhan, saudara, itu baik sekali. Tapi Tuhan itu selalu kumpulkan. Kalau saudara lihat ya, manusia selalu dilahirkan dari keluarga. Betul nggak, saudara? Gereja Tuhan itu diberi nama oleh Tuhan. Ya, bukan hanya nama gereja kita loh, saudara. Di Alkitab gereja itu diberi nama keluarga Allah. Jadi keluarganya Allah. Kita jadi anaknya Allah. Keluarga itu kumpul, harus dilahirkan dalam satu keluarga. Kalau saudara ya melahirkan, seorang ibu melahirkan, ditinggal di rumah sakit atau dibawa ke rumah? Pak Roma, supaya ada yang memelihara, supaya ada yang menjaga, betul nggak? Supaya bisa bertumbuh dengan baik, supaya ada yang mendidik dengan baik, supaya besok jadi anak yang sukses, anak yang baik, anak yang menyenangkan Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang jadi berkat bagi kerajaan. Di dalam gereja Tuhan, saudara. Amin, amin. Tambah lagi ayatnya, saudara ya. Kisah Rasul, saudara, para Rasul 4 ayat 32, 33. Ini perjanjian baru. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati kumpul, bukan hanya kumpul orangnya, sampai hatinya sehati, sepakat, saudara, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka sehati, sepikir ada kuasa Tuhan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah, karena mereka bersatu, mereka sehati, saudara, di dalam Tuhan. Maka mereka diberi kuasa jadi kesaksian, setiap hari ditambahkan jiwanya, dan mereka hidup dengan apa? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itulah double favor. Betul, saudara? Itulah double favor. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, nggak ada penginjil independen gitu, nggak ada. Rasul Paulus, dulunya Saulus, setelah bertobat langsung bergabung kepada gereja Tuhan di Yerusalem. Lalu terus di bawah bimbingan dia bertumbuh, sampai waktunya dia diutus oleh gereja. Dia tidak pergi menginjil sendiri, diutus oleh gereja. Waktu dia sedang berdoa, Roh Kudus berkata, biarlah Paulus dan Barnabas diutus untuk beritakan Injil, diutus dari gereja loka, saudara. Tuhan itu bangun gerejanya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan itu bangun gerejanya. Maka saya ajak setiap saudara yang kedua, supaya saudara ngalami tadi kasih
karunia yang melimpah-limpah. Koneksi dengan gereja Tuhan. Ada connect dengan gereja Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sekali lagi yang keras. Amin. Kataan sebelah saudara, ayo connect dengan gereja Tuhan. Namun saudara juga saya ajak lihat lagi, koneksinya itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sangat baik. Sama tadi loh, internet tadi loh saudara, betul nggak? Ada yang poor, ada weak, betul? Ada yang strong connection. Saudara bisa, betul nggak? Orang misalnya sudah gabung dengan Tuhan, ikut Tuhan, ya ke gereja, tapi hanya kerja. Tanya gereja, ya kita visinya apa? Mbo. Orang ngerti saudara, visinya juga tidak ngerti, nggak connect dengan visinya. Tahun ini temanya Tuhan berikan apa? Mbo. Mungkin double gitu saudara. Ya tidak ngerti saudara. Gereja kita ada pelayanan pernikahan apa enggak? Ada pendidikan pemerintah enggak? Mbo. Semua tidak tahu saudara. Itu nggak ada connect dengan baik. Itu connectnya nggak lancar, nggak ngerti lah, saudara. Nggak bisa nangkap semua. Betul? Betul? Ada nggak yang nggak ngerti semua? Pokok aku teko ke gereja. Ya gereja ada apa nggak ngerti lah. Pokok aku harus ke gereja. Tapi nggak ada connect yang kuat. Kedua, gereja visinya tahu. Selamatkan jiwa dulu ya, saya 1 jiwa. Visinya selamatkan jiwa. Berapapun harganya, 1 juta. Tahun ini tahun apa? Ya temanya double favor. Ada enggak? Ya pendidikan pemerintah. Ada apa namanya? SOM. Kau ikut enggak? Ya udah, saudara. Ya cuma ngerti saja, tapi nggak pernah ikut saudara. Connectnya nggak sampai melekat sungguh-sungguh. Ada enggak yang gitu? Doa puasa betul, doa puasa ikut enggak? Ya udah. Ada komsel. Wah, gereja kita terkenal loh. Keluarga Allah itu gereja, komsel. Sampai orang-orang dari mana luar negeri datang. Kamu ikut enggak? Ngerti? Sekedar ngerti. Tapi enggak ikut bersama-sama. Kalau gini kok jadi ini tenang-tenang ya saudara. Ada yang kesenggol mungkin ya. Tapi ada strong connection. Kamu sungguh-sungguh di gereja ini komitmen, sepakat, sehati, percaya, diterima. Yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Saudara tertanam sungguh-sungguh. Ya ibadahnya nggak bolong-bolong, saudara. Ya sungguh-sungguh firman Tuhan, visinya diterima sungguh-sungguh. Saudara, proyek-proyek yang Tuhan berikan untuk gereja diterima sungguh-sungguh, ikut terlibat sungguh-sungguh. Terus semua bergandengan bersama, sehati, sepikir, semua mereka bersama-sama, milik bersama. Ya program itu milik bersama, visi itu milik bersama, proyek dari Tuhan milik bersama, saudara. Dan terus jadi satu, ikut bertumbuh, nempel di gereja. Visi dari Tuhan untuk gereja saudara terima. Nempel dengan gereja Tuhan, pengurapan dari Tuhan untuk gereja saudara terima. Nempel dengan gereja, kasih karunia yang untuk gereja saudara terima. Saya bersyukur saudara, gereja kita itu sejak dulu sampai sekarang semua kena ya, semua gereja kita itu hanya kasih karunia. Nggak ada yang bisa diandalkan. Saya juga pendidikan saja, nggak punya khusus untuk mengelola gereja, jadi gembala sidang nggak ada kok. Di tempat kita waktu sejak berdiri, semua staf gembala itu nggak ada lulusan teologi, nggak pernah dididik untuk bangun gereja. Betul? Semua kasih karunia. Betul? Kalau bisa jalan aja, kasih karunia. Bisa bertumbuh, kasih karunia. Bisa merubah gedung biskop jadi gedung gereja, itu kasih karunia. Kemarin waktu ada orang bersaksi tentang gedung biskop itu, saya tiba-tiba gitu. Ceritanya zaman dulu, katanya gedung biskop Setar itu pernah membuat seorang hamba Tuhan malah tinggalkan, tidak jadi hamba Tuhan, hanya jadi direktur gedung biskop. Tapi Tuhan berkarya, gedung yang pernah buat hamba Tuhan undur diubah saudara. Sekarang malah gedung biskop jadi gedung gereja, dipakai, bawa banyak orang pada Tuhan, ngalami, digembalakan, dimuridkan, dilibatkan. Loh, itu betul. Dan kasih karunia
luar biasa. Itu anugerah, semua bisa bangun ini. Ini hanya kasih karunia. Saudara dengar semua kesaksiannya, betul nggak saudara? Apalagi sekarang pusat kegerakan Roh Kudus bisa punya tanahnya kasih karunia. Saudara, ada perpuluhan belikan tanah, ada persembahan syukur berikan tanah, persembahan apapun berikan tanah. Waktu itu Tuhan bilang mulai bangun, itu sudah belum punya dana, semua sudah berikan tanah. Kalau sampai sekarang bisa jalan lancar terus, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai orang-orang yang cinta Tuhan, yang digerakkan hatinya, ikut mendukung, ikut mendoakan, ikut mensupport, dipakai Tuhan, bergandeng tangan, bangun bersama-sama proyek Tuhan, akan lihat kemuliaan bersama-sama. Betul saudara? Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Maka saya ajak saudara, ayo ibadah sungguh-sungguh. Ya, bukan sekedar jadi jemaat, tapi ibadahnya waktu senang, waktu nganggur, waktu tidak hujan. Nah gitu saudara. Agar hujan sudah kalah. Pokok waktu badannya enak, hatinya enak gitu saja saudara. Enggak enak ya tidak, jangan. Ibadah sungguh-sungguh. Ambil langkah, daftarkan diri. Aku komitmen jadi anggota gereja. Pernyataan. Betul? Kok jadi lebih tenang lagi ya? Banyak mungkin yang belum daftar mungkin saudara. Loh itu pernyataan toh saudara, betul gak? Komitmen aku. Aku tertanam di sini. Aku bertumbuh di sini. Aku akan maju di sini. Aku juga akan berkarya di sini. Aku dipakai Tuhan juga ke sini. Amin saudara. Ikuti saudara, banyak dibaptis saudara, ikuti komsel, saudara akan punya keluarga yang baru. Som, bila perlu STT saudara, STT juga luar biasa sekali. Ya saya baru saja melayani Nata STT juga saudara. Jadi sejak gelombang yang terakhir yang kemarin, STT dirubah, ditingkatkan luar biasa sekali. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa dari STT, mungkin saudara perlu tahu juga, saudara. Sementara belajar, katakan, sementara belajar, sekalian berlatih. Dan sekalian membangun pelayanan. Saya ulangi ya, sementara belajar, sekalian berlatih, sekalian bangun pelayanan. Setelah lulus, sudah mahir dalam pelayanan, sudah punya pelayanan yang maju. Itu anugerah luar biasa. Itulah mencetak penuai, bukan mencetak ahli Taurat. Bersyukur kalau STT kita di luar gereja nggak ada tempat latihan. Sekarang semua bisa dilatih. Saudara, tahun pertama boleh milih mau latihan di mana. Tahun kedua mulai sudah ditaruh sesuai dengan karunia, talenta, panggilan yang Tuhan berikan. Selama 3-4 tahun, saudara akan sudah luar biasa. Kalau saudara panggilan gembala, kelompok saya saudara 4 tahun disupport, dibidik sama Bu Guntur sudah seperti apa? Karena punya waktu setiap hari. Yang punya talenta PW dilatih oleh PW-nya keluarga Allah. Saudara 4 tahun. Saudara 4 tahun kemudian sudah jadi pelayan PW yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan bukakan. Karena Tuhan ingin kita mencetak penuai. Ya, saya dengar bulan ini katanya baru mulai buka pendaftaran. Ya, mungkin biaya pendaftaran free kalau nggak salah ya saudara. Nanti saudara tanya sendiri saja. Tapi saya lihat itu kesempatan tertanam. Ya, ikut macam-macam dari anak, teen, youth, profesional, ya, pendoa, pemuji, ya, keluarga Allah peduli untuk gabung dalam sosial. Saya sedang mempersiapkan meningkatkan sosial kita jauh lebih lagi, ya, umas dan macam-macam. Tangkap visinya, sepakat dengan visinya, sehati, visi untuk gerejaku, juga visi untuk aku. Betul saudara? Pengurapan, kasih karunia, berkat untuk gerejaku, juga untuk aku. Tangkap, sepakat bersama-sama, saudara. Dan tambah satu lagi, menjaga nama baik gereja kita. Kataan sebelah, menjaga nama baik gereja kita. Kalau dijelek-jelekan jangan,
Oh, itu memang gitu. Aku lihat seorang gendah kabeh. Oh, itu malah lebih lagi, saudara. Atau saudara sudah tahu lah, itu baik, tapi ya dikata tidak baik, saudara jangan, ya no comment, jangan. Saudara, keluarga itu menjadi pilar kebenaran. Saudara sekali ya, iblis itu berusaha menjelek-jelekan gereja supaya jemaat tidak suka dengan gereja, supaya jemaat tidak suka dengan hamba Tuhan, sehingga jemaat itu jauh dari gereja, jauh dari hamba Tuhan, jauh dari Tuhan. Betul, saudara. Iblis selalu berusaha supaya jemaat jangan percaya, jangan ke gereja suku-suku, jangan ikuti gereja suku-suku. Itu untuk merusak. Tuhan itu membangun gerejanya. Setiap orang ditaruh di dalam gereja. Siapa? Bisa dipelihara, bertumbuh, bisa dididik, bisa dimuridkan, dan akhirnya bisa berkarya bersama-sama bergandengan tangan. Saya percaya Tuhan akan pakai gerejanya lakukan hal yang luar biasa. Betul. Contoh misalnya di pusat kegerakan Roh Kudus, itu hanya bisa diselesaikan saat semua kita ya bergandengan bersama-sama. Ini proyek untuk gerejaku, ini proyek untuk aku juga. Doakan bersama, support bersama, dengan tenaga kita, dengan talenta kita, dengan dana kita, dengan bersatu sehati. Seperti tadi gereja mula-mula, maka Tuhan limpahi mereka dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang berlimpah-limpah. Betul, saudara. Wah, kok gambarannya gereja kita, saudara. Ya, sekarang jujur ya, saya mau tanya, kira-kira iblis lebih senang jelek-jelek ke gereja atau memuji gereja? Coba dijawab. Jangan terpengaruh, saudara, percaya. Saudara dibuat gak suka, saudara akan jauh dari kasih karunia. Tuhan itu berkati selalu dari atas ke bawah. Banyak orang kalau gak hati-hati, kasihan. Nah, itu luar biasa. Saya senang, saudara, saya senang. Saya baru saja melayani Nata dokter. Dan saya ketemu dengan satu dokter, Dokter Arif. Tidak tahu ini datang apa enggak. Wah, duduknya sebelah saya, semangat cerita luar biasa. Ngalami sesuatu yang luar biasa sejak dia berjemaat. Ceritanya dia waktu praktek pertama dikirim ke NTT. Setelah selesai lalu balik Solo, saudara. Dia belum bisa apa-apa, baru mulai mau rintis, mau buka praktek dan macam-macam, saudara. Tapi dia melangkah, ya datang ke gereja, mulai ibadah, dan dia berkata, saya diberkati setiap kali ibadah di keluarga Allah, dan terus saya rasakan persis firman-Nya itu bicara, iman saya makin bertumbuh, rohani saya makin bertumbuh. Dia berkata, saya dapat 2 rema. Yang saya itu tahu itu dari Tuhan, saya tangkap, saya tekuni, membuat saya alami breakthrough. Yang pertama dia berkata apa? Itu udah lama tapi masih ingat. Waktu mau baca khotbah tentang dijoroke katanya. Dia berkata, waktu Pak khotbah tentang dijoroke, mungkin saudara masih ingat ya. Dia berkata itu rema bagi saya. Saya sedang bingung, sedang takut. Tuhan nyuruh saya, maju, jangan takut. Tuhan mau joroke kamu, maju melangkah, maju melangkah, maju melangkah, maju melangkah. Tuhan joroke, tidak buat kamu tergeletak. Tangannya akan menopang kau, tangannya akan menolong kau sampai kau bisa terbang tinggi. Itu yang pertama. Rema kedua, perpuluhan. Dia berkata, Tuhan berkata, setia dalam perpuluhan. Saudara, banyak orang nyerang itu, tapi dia berkata, saya dapat 2 rema. Itu orangnya ada loh, saudara. Bisa tanya kalau ketemu nanti sore ya. Ya, dia berkata, 2 itu aku tekuni terus. Dicolki, berani maju, berani melangkah dalam tuntunan Tuhan. Perpuluhan saya lakukan. Hari ini saya sudah maju, punya klinik yang besar, sampai ada 10 kamar untuk rawat inap. Coba dikeluarkan, saudara lihat itu, saudara. Iya, saudara, punya 10. Itu termasuk klinik lumayan besar, saudara. Dan dia bersyukur sekali sampai sekarang saya bertumbuh. Ini sedang mau punya visi lebih besar lagi, dikembangkan lagi, dikembangkan lagi. Ini salah satu bukti yang tertanam, yang tidak mau digoyahkan oleh apapun. Terus bertumbuh di bait Allah, bertunas dan menjadi gemuk dan segar sampai masa tuanya. Tetap berbuah sampai masa tuanya, tetap dalam kasih karunia, tetap dalam anugerah luar biasa.
biasa. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya tiba-tiba ingat ya, saudara. Saya tambah dikit, tidak apa-apa ya. Ini belum jawab, saudara. Jadi saya ini di YouTube ada, saudara. Ini hanya saya. Jadi ada orang itu, seorang dokter, dicerek-cerekan orang terus gitu, saudara. Kamu dokter apa? Bodoh. Ini dokter bodoh. Ini dokter nggak berpokok terus. Sampai satu hari dokternya itu ngomong dengan orang ini. Kamu nyerang aku terus, bodoh, salah, macam-macam. Sekarang ayo, coba kamu berobat padaku. Ya, kalau sembuh, ya saudara ya, bayar 100.000. Kalau kamu nggak sembuh, aku kasih 1 juta. Ya saudara mau enggak? Saudara dari dokter mau enggak gitu? Jadi kalau diobati sembuh, dokternya terima pembayaran 100.000. Kalau nggak sembuh, dokternya yang kasih 1 juta. Wah, dia semangat. Wah, benar tadi dokter bodoh tadi. Ayo, ini kalau nggak sembuh, aku mau bohongi dia. Sembuh pun aku ngomong nggak sembuh gitu, saudara. Mikirnya dia gitu. Pokoknya aku mau dapat 1 juta dari dokter yang bodoh ini. Lalu dia berkata, dokter, aku itu ngalami lidahku ini mati rasa, nggak bisa merasakan. Oh gitu ya, oke. Dia perintahkan susternya, ambil botol di sana, lalu dikasih ke sana. Ini coba dites di sini, minum, kasih 1 itu ya. Waktu minum dia, wah biung, ini kok seperti kencing toh ya, kencing, air kencing toh, kencing manusia toh. Oh, benar tak? Sudah sembuh tak? Sudah tak kasih obat? Kamu bisa merasakan tak lidahmu? Tadi katanya kamu lidahmu gak bisa merasakan. Bisa tak? Sembuh, ayo bayar 1 juta. Oh 100.000, bayar saudara. Dia gak mau kalah saudara. Lalu besoknya datang lagi, dokter, aku itu sekarang, saya apa ya? Tak lihat catatan saudara, enggak, karena ada catatannya. Iya saudara, sekarang itu apa ya? Hilang ingatan, lupa terus, nggak bisa ingat, hilang ingatan. Jadi tolong sembuhkan supaya aku bisa ingat. Oh gitu ya, suster, ambil yang itu, yang di belakang kotak nomor sekian, dikasih minum. Dia, lu ini kan yang kemarin air kencing itu. Dokter bilang, lah sembuh dah, sekarang kamu bisa ingat dah. Ayo bayar lagi 100.000. Nggak terima lagi saudara. Hari ketiga, karena ini sungguhan saudara-saudara. Ya, dia berkata, dokter, saat di sini aku sulit jalan, aku nggak bisa lihat, mataku ini sudah kabur sekali, nggak bisa lihat katanya gitu saudara. Dokter, ayo sembuhkan aku, sorry dokter. Oh gitu ya saudara. Lalu dokternya kasih, sekarang bukan kasih obat, kasih uang cacing 1.000 saudara. Dia bilang, ini kan 1.000. Lo katanya nggak bisa lihat, ini kan sudah sembuh toh. Sekarang tak kasih cacing bisa melihat, ayo bayar, cepet ceng 100.000. Sedikit biar tidak kaget. Tapi sekali lagi saudara, ya sekali lagi iblis suka menjelek-jelekan gereja. Jangan terpengaruh saudara. Setia, Tuhan berkati. Langsung Tuhan juga berkati lewat gerejanya. Di sini saudara ditanam, di sini saudara bertumbuh, di sini saudara berbuah, di sini saudara jadi berkat, di sini saudara dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Tepuk tangan yang lebih meriah. Yang terakhir, koneksi dengan orang-orang yang penuh favor, yang sudah dapat favor, orang-orang yang membangun koneksi dengan Tuhan. Lalu dapat favor, orang-orang yang membangun koneksi dengan gereja Tuhan. Lalu juga dapat favor, cari orang-orang seperti itu, kamu juga koneksi dengan dia. Hubungan dengan dia, melekat, mendekat dengan dia. Kamu juga akan transfer, karena pergaulan itu akan mempengaruhi kita. Pergaulan yang jahat akan merusak, pergaulan yang baik, kamu akan dapat sesuatu yang luar biasa. Koneksi dengan orang-orang yang sudah melakukan dan sudah dapat double favor. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Katakan dulu, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan.
Berkatalah perempuan itu pada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu. Perempuan kata, aku sudah tahu ya bahwa orang yang selalu datang pada kita itu adalah apa, saudara? Abdi Allah yang kudus. Dia cerita dengan suaminya, saudara. Maka baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, ya sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara dengar dulu ya, karena ini perlu diuraikan. Jadi Elisa itu suka lewat Sunem, daerah Sunem. Ada wanita yang berkata, aku tahu. Ini nabi sungguhan. Ini nabi yang dipakai Tuhan. Ini nabi yang sungguh-sungguh, saudara. Maka baiklah kita bangun hubungan. Kita sediakan kamar supaya kalau dia lewat, dia bisa mampir. Dia bisa di situ. Sehingga kita bisa kenal. Kita bisa bangun hubungan. Bangun hubungan, saudara. Luar biasa. Suaminya setuju, saudara. Ya, karena dia percaya dengan dia. Ini wanita bisa lihat Elisa adalah orang yang memang sungguh-sungguh nabi yang baik, nabi yang dapat favor Tuhan, nabi yang dapat double favor. Betul tak? Elisa kan yang dapat double favor tak? Double favor luar biasa. Saudara, ini bisa tahu, maka inginnya ya bangun hubungan dengan orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami double favor. Saudara, kalau saudara Jumat kemarin, kalau saudara bisa lihat YouTube saudara, saya kebetulan Tuhan bukakan firman ini baik sekali. Kenapa Elisa bisa dapat double favor? Ada 3 langkah. Yang pertama, waktu Elia datang pada dia, lempar jubahnya, dia langsung tangkap, dia langsung ya taati, ya dia langsung ikut Elia. Kenapa? Saya yakin waktu jubahnya Elia dilempar pada dia, dia tahu Elia ini kan nabi terbesar saat itu. Sekali waktu jubah ini akan jadi milikku. Saat itu belum hanya dikenakan saja, dipakai oleh. Aku yakin aku akan dipilih oleh Tuhan jadi nabi yang dipakai luar biasa seperti Elia. Dia berani percaya dengan janji Tuhan. Dia berani percaya dengan firman Tuhan. Tangkap, ikuti. Dia ikut Elia. Setelah itu, yaitu yang pertama nanggapi ya, seperti ini tadi ya, double favor, kita nanggapi, terima, sudah taati firman. Kedua, setelah itu dia ikut Elia, kurang lebih hampir 20 tahun, hanya jadi kacung. Kacungnya Elia, betul. Dia nggak apa-apa. Yang lain, wah sudah jadi nabi, wah grup-grup nabi, rombongan nabi, macam-macam, hebat-hebat. Dia enggak, dia hanya jadi hamba. Hamba, itu proses mematikan aku yang luar biasa. Itu proses ketaatan yang luar biasa. Dia hanya bantu Elia, buatkan makanan, nyuci pakaian, semuanya. Dia hanya jadi hamba. Itu matikan daging sungguh-sungguh. Lalu setelah itu dia lulus. Yang lain kan enggak. Setelah itu dia mulai sampai waktu Elia diangkat. Itu apa? Godaan. Iblis itu kalau bisa menghalangi dengan masalah. Tapi kalau nggak bisa, digoda, ya didorong supaya jatuh. Dia ngalami waktu dia berjalan bersama Elia, karena Elia mau diangkat ke Giga. Elia berkata, sudah kita sampai Giga, tapi Tuhan nyuruh aku ke Betel, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Jadi diberi kesempatan, tinggalkan aku boleh. Saudara, apa kata Elia? Diberi kesempatan untuk tinggalkan gurunya, diberi kesempatan untuk tinggalkan bapak rohaninya. Apa yang dikatakan Elia? Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan kau. Aku tetap akan ikut kau. Demi Tuhan, untuk Tuhan, untuk engkau, aku mau setia, terus akan ikut kau. Sudah, lalu sampai tempat yang lain lagi, diulangi sama Elisa, ya berkata, Elisa, ini pindah lagi, sudah gak ikut lah. Kamu sudah ikut berapa kali, sekarang gak pun gak apa-apa. Dia tetap berkata apa, masih ingat? Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap mau ikut. Aku terus mau dampingin kau. Sampai kapanpun aku mau dampingin. Sampai kau diangkat. Lalu setelah itu berapa kali? Diulang ketiga, dapat kesempatan loh. Elisa, kamu tinggal aja gak apa-apa. Ini Tuhan sudah ganti-ganti terus kok. 3 kali sama, demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap mau setia. Betul? Waktu saya baca itu, Tuhan ingatkan saya ada satu orang
yang dapat favor seperti Elisa. Akhirnya Elisa kan dapat double favor itu. Orang itu namanya Ruth. Saat Naomi mau kembali ke Bethlehem, ada dua orang yang dapat ujian, Orpa dan Ruth. Naomi berkata seperti Elia berkata, sudah gak usah ikut aku, gak apa-apa. Kamu pulang saja ke bangsamu, ke negerimu. Aku sana sudah gak punya anak, gak bisa beri apa-apa pada kamu. Orpa terima, pergi. Gak ngalami apapun. Favor itu gak ada. Ruth berkata apa? Tuhanmu Tuhanku, bangsamu bangsaku. Kemana engkau pergi aku ikut. Kau suruh aku apa aku taati. Hebatlah. Persis dengan Elisa. Dari yang sama, Ruth dapat double favor. Saudara dengar ya, akhirnya Elisa dapat ya. Sekarang kembali pada perempuan Sunem. Perempuan Sunem ngerti, ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini orang yang komit dengan bapak rohaninya. Kalau itu gereja besar gitu ya saudara. Ini komit. Dia orang yang sudah melakukan firman. Dia sudah dapat double favor. Aku nempel dengan dia. Saudara tahu enggak, setelah dia buat, Elisa mulai lewat disuruh di situ. Elisa ya selalu tinggal di situ kalau ke sana. Membuat dia sebetulnya perempuan yang enggak punya anak, mandul. Sekalipun harusnya mandul, enggak punya anak, ditolong Elisa. Mujizat terjadi. Yang mandul tetap bisa mengandung, tetap bisa punya anak. Karena nempel dengan orang yang dapat kasih karunia seperti ini. Lalu berapa tahun anak itu mati. Kebetulan ya Elia ada di daerah situ juga dipakai. Lalu ditolong lagi, sudah mati loh. Sudah mati loh. Dulu diberkati, usaha sekarang sudah gagal loh. Kembali Elia datang, ditolong aja anak itu dihidupkan kembali. Dapat favor. Kedua, ketiga, satu hari waktu Elisa datang ke sana, Elia kasih tahu perempuan, kamu itu dulu ngungsi dulu, karena di tempat ini akan terjadi kelaparan besar. Kamu ngungsi dulu sebelum itu terjadi. Dan dia ngungsi, pergi. Sehingga tempat itu waktu kelaparan, dia nggak kena kelaparan. Dia sudah ngungsi di lain tempat, dia tidak kena ya kemarau, kelaparan dia nggak kena. Itu yang ketiga. Setelah itu, setelah kelaparan atau kemarau itu selesai, perempuan Sunem ini balik. Saudara, saat itu saudara, dia nggak punya apa-apa. Kenapa? Rumahnya sudah dirampas orang lain. Kan dia pergi dah, rumahnya sudah ditinggali orang lain. Orangnya enggak mau kasih dia. Enggak, ini sudah punyaku. Dulu kamu pergi kok, sekarang ya enggak, sudah, ini punyaku. Banyak tuh sekarang mondok diakui sudah dipunyaku kan banyak gitu. Nah, Tuhan itu punya cara banyak. Saat itu kebetulan raja sedang tanya dengan salah pejabatnya tentang Elisa. Elisa dulu gimana? Lalu orang itu cerita, Elisa dulu begini, macam-macam. Ya, juga termasuk ada daerah Sunem ini yang mengalami mujizat Elisa yang luar biasa. Cerita tentang tadi perempuan Sunem itu. Sementara sedang diceritakan, perempuan Sunem itu datang menghadap raja mau lapor. Aku tidak punya rumah karena dulu aku disuruh pergi. Aku pulang, rumahku sudah dirampas orang, ditinggali orang. Dia mau lapor. Lalu orang ini yang berbicara dengan raja, itu perempuan itu yang alami pertolongan dari Elisa. Rajanya senang, lalu disuruh cerita. Dia cerita panjang sampai akhirnya dia balik, tapi nggak punya rumah. Raja, tolong raja. Langsung raja yang perintahkan pasukan datang sana, orangnya suruh pergi. Semua tanahnya dia, propertinya dia kembalikan lagi. Dia connect dengan orang yang benar. Dia ngalami. Kalau dia connect dengan orang salah, dia akan kehilangan. Yosafat yang baik pernah salah, saudara. Dia connectnya dengan salah pernah, sehingga dia kehilangan juga. 2 Tawarikh 20 ayat 37. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, ini jahat, saudara. Ini dibenci oleh Tuhan, orang tidak baik. Maka Tuhan akan merobohkan kerajaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Koneksi kita, pergaulan kita,
akan menentukan. Maka aplikasinya begini. Saudara sudah jadi jemaat baik, ikuti KKS yang baik. Saya tambah kata yang baik ya. Sajak setiap KKS, ayo. Itu kepercayaan Tuhan, dombanya Tuhan. Jangan dimanfaatkan. Abdikan dirimu. Gembalakan dengan sebaik mungkin. Jangan cari keuntungan dari itu. Ayo, engkau akan diberkati oleh Tuhan jadi gembala yang baik. Saudara juga sama. Cari yang memang baik. Kalau enggak mau baik, jangan. Saudara enggak akan terima yang baik. Cari, ikut. Ya SGD, SGB. Yang memang saudara lihat baik. Ya connect dengan Tuhan. Connect dengan gereja. Dan alami kasih karunia nyata. Tuntunan Tuhan. Percaya. Saudara, kalau saudara sudah gitu. Saudara lihat. Tahun ini akan menjadi tahun yang hebat. Tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh kasih karunia. Tahun yang penuh anugerah yang luar biasa. Semua bagi berdiri saudara. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Berkata pada Tuhan saudara, aku mau berhubung dengan Engkau Tuhan, dengan gerejamu Tuhan, dengan orang-orang yang melekat pada Engkau Tuhan, yang sudah mengalami fase dalam kehidupannya Tuhan. Yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Semua angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan mulai berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan firman-Mu. Tuhan, jadikan hati kami tanah yang baik, yang sungguh-sungguh waktu disabur, maka akan tertanam, maka akan terus dirawat, maka akan bertumbuh, maka akan terus berbuah, maka akan terus berbuah sampai masa tua, tetap gemuk dan segar, tetap makmur dan tetap bahagia. Tetap saja Tuhan dalam Tuhan. Tuhan, kalau selama ini tanah hati kita tanah yang keras seperti pinggir jalan, ampuni. Kalau tanah hatiku tanah seperti berbatu-batu selama ini, ampuni Tuhan. Kalau selama ini tanah hatiku seperti tanah semak duri, ampuni Tuhan. Sama hatiku, beri hati yang baik Tuhan, beri hati yang baru, hati yang taat, hati yang percaya. Oh Tuhan, sehingga firman-Mu kami mengerti, firman-Mu kami percaya, firman-Mu kami taruh, kami simpan, kami masukkan dalam hati kami. Firman-Mu akan kami rawat, firman-Mu akan kami lakukan. Aku taati, biar aku menjadi pelaku firman-Mu dan mengalami kebenaran firman-Mu. Berkata-kata pada Tuhan saudara, saya rasakan Roh Kudus sedang bekerja, saya rasakan Roh Kudus sedang berkata pribadi dengan pribadi. Jangan argumentasi, oh jangan punya alasan apapun terhadap Roh Kudus. Saudara, taklukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Tuhan, biar hatimu hati yang lembut, biar hatimu hati yang berkenan, biar hatimu sama dengan hatinya Tuhan, sama dengan firman Tuhan. Biar hatimu hati yang berkenan, yang disukai oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh menerima benih firman, yang menyimpannya, merawatnya, terus Tuhan menumbuhkannya sehingga berbuah banyak. Double favor menjadi nyata dalam kehidupan Tuhan. Namamu bersyukur juga Engkau yang berbicara, biar firman-Mu ini jadi pembukaan ilahi yang selama ini seperti tertutup, hari ini dibukakan pada setiap kami. Firman-Mu jadi pewahyuan, perkataan ilahi Tuhan, bukan perkataan manusia, perkataan ilahi jadi pewahyuan. Ya firman-Mu jadi rema yang Kau tujukan pada setiap kami pribadi, bukan untuk orang lain, tapi untuk saudara, untuk aku Tuhan, untuk aku pribadi Tuhan.
Tuhan, kami komitmen membangun connect dengan Tuhan sebaik-baiknya. Kami komitmen mau membangun connect dengan gerejamu sebaik-baiknya. Tuhan, sehingga kami dapat impartasi yang Kau berikan untuk gereja yang penuh dengan kasih karunia. Kami terima juga. Kami mau membangun dengan para pemimpin yang Kau taruh di atas kami, yang sungguh-sungguh sudah melakukan firman, yang connect-nya dengan Tuhan baik, yang connect dengan gereja Tuhan dengan baik, yang sudah mengalami kasih karunia nyata. Buah rohnya ada, buah rohnya ada, kasih ada, lemah lembut ada, menutupi kesalahan orang lain ada. Membangun orang lain, menghibur bukan menjelek-jelekan. Tuhan, buah roh itu juga kami terima. Hamba-Mu doakan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan menerimanya, mengalaminya sejak saat ini. Tertanam, bertumbuh, berbuah, dampak hebat terjadi, dampak hebat terjadi, dampak hebat terjadi, dampak hebat terjadi. Karena punya potensi luar biasa. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, supaya mereka bisa melakukan firman-Mu. Yang kekurangan berkati, supaya mereka bisa jadi berkat. Yang jalan buntu, bukakan jalan. Yang tidak ada jalan pun ciptakan jalan, Tuhan. Yang butuh pertolongan, beri pertolongan. Butuh mujizat, berilah mujizat, Tuhan. Butuh pasangan, keturunan, pekerjaan, pelayanan, atau apapun, Kau yang menjawab. Bahkan lebih daripada yang bisa kami minta. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.